Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama dan yang paling utama tentunya adalah marilah kita selalu mengawali setiap saat dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu berpikir positif dan tentunya semangat untuk menjalani setiap perjalanan dalam kehidupan ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Ashar Abdillah dan di samping saya ada Bung Arsyad yang tentunya kita akan berdiskusi singkat, padat dan rendah pesan tentunya dalam hal di tempat ini. Jadi kita akan membahas, kita akan sharing terkait dengan sebuah keadaan keadaan yang terjadi hari ini, baik itu yang mungkin sebagian teman-teman itu merasakan dari keadaan persoalan perilaku dan persoalan perjalanan dari kehidupan sendiri. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ada perbedaan baik itu antara orang yang memiliki tingkat ekonomi rendah, ekonomi sedang dan ekonomi tinggi. Ini terkadang strata sosial yang akan membuat pandangan hidup dan perilaku hidup seseorang itu berpengaruh. Padahal ketika kita kaitkan antara persoalan perspektif agama, bahwa kita ini di mata Tuhan Yang Maha Esa itu tidak ada perbedaan. Semua, tidak ada jabatan, tidak ada status sosial, semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan itu hanya satu, yaitu persoalan amalan-amalan kebaikan. Dan itu yang akan kemudian menjadi bahan, menjadi pembendaraan kita dalam menuju hari kemudian. Jadi apa sebenarnya yang akan kita diskusikan pada kali ini? Tentu saja teman-teman melihat bahwa ternyata secara tidak langsung dengan setiap pencapaian kita merasa bahwa kita berada di tatanan yang tinggi, kita berada di atas. Terkadang kita berpikir itu dan kita melupakan sebuah konsep bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri, karena harta itu hanya titipan, jabatan itu hanya persoalan amanah, dan tentunya kekal dan abadi itu adalah sebuah konsep, yaitu adalah bagaimana kita beramal dan menjaga amalan itu kita jadikan sebagai pegangan kita dalam berkehidupan. Jadi sudah ada di samping saya Bung Arsyad. Bagaimana melihat perspektif agama? Dilihat bahwa kenapa kita sering bertemu dengan orang-orang yang selalu kita lihat bahwa kenapa ini berubah sedemikian rupa, padahal dulunya biasa-biasa saja, dulunya masih samalah ngopi bareng gitu, tapi saat ini kok bisa berubah? Oke, lanjut Bang. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian dimanapun berada, di sini kami berdua bersama Bung Ashar Abdillah membahas tentang bagaimana kesombongan itu kemudian dipandang dengan agama. Saya Arsyad tentunya mengucapkan paling utama itu adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi di sini saya akan memberikan argumentasi terkait bagaimana agama, yaitu Islam sendiri, memandang kesombongan. Nah, tidak terlepas daripada landasan kita beragama Islam, yaitu Al-Quran.
Di situ di Quran surah Al-Zariyat yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Nah, arti dari ayat ini dapat kita pahami bahwa sebagai manusia tentunya tujuan hidup adalah beribadah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa kemudian kita ini menyombongkan diri? Terus realita yang ada pada hari ini, banyak yang istilahnya strata 1, strata 2 dan lain-lain sebagainya. Dia merasa dia punya gelar yang banyak dan merendahkan orang lain. Akan tetapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala kita hanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Sejauh mana kita bertakwa kepada Allah, sejauh mana kita tunduk patuh kepadanya. Itulah yang kemudian harus kita introspeksi diri kita masing-masing, teman-teman sekalian. Hidup ini adalah sebuah perjuangan dan pilihan. Apakah kita memilih untuk memiliki kepribadian yang sombong atau sebaliknya? Itu pilihan teman-teman. Jadi seperti itulah konsepnya terkait argumentasi saya tentang kesombongan dipandang oleh agama. Mungkin seperti itu, Bung Asarabila. Oke. Ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Bung Arsyad, bahwa dilihat dari persoalan pandangan agama, tidak ada agama yang membenarkan persoalan sikap kesombongan itu sendiri. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa tergantung sebenarnya pilihan dari kita sebagai generasi muda, generasi yang tentunya akan membuat sebuah perubahan. Jadi untuk apalah kemudian kita menilai diri kita rendah dan menganggap orang lain rendah? Itu kan dua hal yang tidak diperbolehkan. Dalam hal merendahkan diri juga tidak boleh diperbolehkan, bahwa karena kita sebenarnya memiliki sebuah potensi, bukan tetapi karena kita selalu merendahkan diri, selalu berpikir bahwa proses saya lama, proses ini cepat, prosesnya ini saya lambat, proses ini sangat luar biasa. Jadi itu mindset itu yang tumbuh, akhirnya yang apa yang didapatkan hanya sebuah ketakutan untuk melangkah dan tidak ingin memperlihatkan potensi yang dimiliki. Jadi kemudian selanjutnya adalah merendahkan orang. Itu juga keadaan yang tidak diperbolehkan, karena saya mendengar bahwa ada kajian-kajian ustaz, orang yang tak agama sekalipun tidak boleh memandang orang yang jarang ibadah itu bahwa dia sudah divonis masuk ke neraka itu sendiri. Jadi itu tidak boleh, karena setiap orang itu memiliki tingkat kesadarannya masing-masing. Ketika kita memiliki ketakwaan yang baik, maka kita harus menjaga ketakwaan itu. Ketika kita melihat bahwa orang-orang yang kemudian memiliki tingkat beribadah yang rendah, itu kita selalu untuk bagaimana mengajak kepada hal-hal yang baik, mengajak. Dengan demikian itu akan terbiasa. Makanya pesan yang bisa kita petik dalam sebuah
video singkat ini adalah kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, jadi kita harus bagaimana berusaha dan berjuang. Yang terpenting adalah jangan merendahkan diri dan jangan merendahkan orang lain, karena semua itu berawal dari lahirnya sikap kesombongan ada dalam diri. Merendahkan diri akan mematahkan untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Menyombongkan diri itu juga yang membuat kita, yang membuat banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, bukan untuk bagaimana menopang kita agar kita tetap kuat untuk menghadapi banyak tantangan ke depan. Itu saya video dari saya, pesan saya. Mungkin Bung Arsyad ada pesan buat teman-teman sekalian. Ya, jadi terakhir dari saya, pesannya adalah untuk teman-teman dimanapun berada, teruslah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lakukanlah 4 hal ini: doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal setiap hari. Maka apapun yang menjadi sebuah cita-cita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Bung Sarabi. Oke, jadi sampai ketemu lagi teman-teman sekalian dalam selanjutnya. Akan diharapkan itu bermanfaat bagi kami tentunya, dan utamanya adalah bagi menyebarkan hal-hal positif, karena menyebarkan hal-hal positif yang akan membuat kita kuat untuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.